hati Anda tenang maka akan dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan yang tenang. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba main-main lah melihat foto-foto jenazah perempuan yang dikerudungi. Jangan sampai dalam keadaan demikian baru kemudian dipakaikan kerudung. Tapi juga jangan mencela yang sudah berkerudung, doakan yang belum berkerudung. Jangan dicela, ajak dengan kebaikan. Ya, saya pergi meninggalkan saya ketika dalam kandungan. Dari mana Anda tahu? Tidak pernah menafkahi. Apakah saya harus berbakti ke dia? Saya sudah memaafkan tapi tidak mau menemuinya. Anda tidak mungkin ada di muka bumi ini kalau tidak ada saham dari ayah Anda. Anda bagian dari ayah Anda. Bagian dari ibu Anda. Karena itu bakti kepada orang tua itu nggak pernah putus. Teman-teman sekalian, banyak kisah orang-orang dulu yang lebih baik daripada kita, yang berusaha menyempurnakan baktinya, bahkan perawatan orang tua kepada anak. Anda kenal Nabi Nuh? Ayo, kenal di mana? Nabi Nuh orang tua, orangnya luar biasa taat, luar biasa baik, tapi anaknya punya persoalan. Tapi apakah, mohon maaf, kenakalan anaknya menyebabkan Nabi Nuh tidak punya perhatian? Tidak. Sampai ujung usianya, nak sini nak, ya berubah nak. Ya Allah mohon, ya Allah beri petunjuk pada anak saya. Dia anak saya. Sampai ujung masih berusaha. Cuman anaknya nggak mau nurut. Kebalikannya, Musa dengan Firaun. Musa tidak lahir dari rahimnya Firaun. Karena mustahil Firaun punya rahim. Firaun laki-laki. Baik. Musa lahir dari ibundanya. Ayahnya bukan Firaun. Tapi yang rawat dia dari kecil itu Firaun. Yang rawat dia, istrinya Firaun, Asia. Pertanyaan saya, Musa saja pada Firaun yang bukan ayah aslinya, cuman ayah angkatnya, itu berusaha mendakwai Firaun supaya kembali kepada jalannya. Saking sayangnya Musa pada bapak angkatnya. Dia mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Sampai dikirimkan bantuan melalui Harun. Dua-duanya, ayo minta kepada Allah. Tunjukkan supaya bapak angkatnya kembali. Dia yang bukan bagian dari bapak biologisnya. Rahimnya bukan dari istrinya. Tapi bagaimana Musa berusaha mendakwahinya. Sampai ibunya berhasil taat kepada Musa, beriman kepada Allah. Bukankah Asia di ujung akhir hidupnya kemudian beriman pada Musa? Beriman kepada Allah. Sampai kemudian disiksa oleh Firaun dan wafat dalam keadaan demikian dan diabadikan di Quran sebagai bagian dari penghulu surga. Asia, Maryam, Sayyidah Khadijah Kubra, 3 perempuan yang diabadikan sebagai penghulu surga. Asia bukan ibu kandungnya Musa. Asia bukan kemudian ibu biologisnya Musa, tapi ketaatan Musa kepada Allah menjadikan baktinya kepada ibu angkat itu luar biasa. Ajarkan lagi, temui lagi, dakwahi lagi. Cuman sayang, bapak angkatnya tidak mau kemudian mendapatkan bagian dari itu. Hingga ada manusia yang nggak dapat hidayah. Yang ada adalah dia diberi tapi nggak mau ngambil. Silakan bapak ibu lihat dari sekian orang yang hidupnya cuma bapak ibu yang lewat masjid. Bukan orang lain. Cuman Anda. Padahal Anda bisa mengambil jalan yang lain. Itu hidayah teman-teman. Kok cuma Anda ketika lewat dari pekerjaan melihat masjid. Padahal Anda bisa lewat jalan yang lain. Kenapa Anda bisa lewat situ? Itu hidayah lewat mata. Ada hidayah lewat telinga. Dulu di Amerika ada orang Indonesia. Temannya itu Indonesia juga non-muslim. Tapi yang Indonesia ini mencoba menampilkan hidayah Allah kepada temannya. Setiap dia lihat TV, dia lihat channel 1 dari Mekah. Bacaan Quran live, salat dari Masjidil Haram. Satu ketika di situ teman, ini kisah nyata. Sedang mau salat Isya, imamnya Syekh Sudes. Dia iseng bertanya pada kawannya non-muslim tadi. Berapa banyak ada orang di Masjidil Haram saat ini? Berapa banyak orang di situ? Kata kawannya, ya mungkin ribuan orang. Kata temannya, sebelum perluasan ini dia, di situ ada 500.000 orang. Yang muslim tanya lagi, menurut Anda, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan mereka tertib rapi menghadap ke Ka'bah itu? Kata temannya yang non-muslim, ini butuh waktu berminggu-minggu. Menurut dia, barangkali dia belum tahu cara sholat. Dia pikir rapikan satu-satu. Ini berminggu-minggu. Kata yang muslim, dia senyum. Saya tunjukkan kepada Anda. Tidak sampai 5 menit, mereka semua akan rapi. Yang non-muslim tidak percaya. Lihat sini. Begitu qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat selesai, semua berhenti. Yang tawaf berhenti, yang lain berhenti. Berdiri rap. Yang non-muslim bengong. Sebentar, belum selesai. Begitu Syekh sudah mengatakan, Istaqimu. Dah. Rapi, takbir. Allahu Akbar. Begitu takbir, semua angkat tangan, semua menghadap pada arah yang satu. Tiba-tiba, yang non-muslim ini mengatakan, tolong tunjukkan kepada saya, bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini datang bukan dari manusia. Mustahil datang dari manusia. Mustahil ada yang bisa meluruskan cuma dengan kalimat langsung pada tujuan. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Orang cuma nonton sholat Isya, masuk Islam. Orang sudah Islam dipanggil Isya, gak datang-datang.
Orang azan jam 4:30 subuh gak pada datang. Azan jam 9 pada datang, luar biasa. Ada orang nyoba cek azan di kompleknya jam 9 subuh. Jam 9 pagi-pagi azan bu. Allahu Akbar pada datang. RW datang, RT datang, marah-marah. Gila kamu, azan jam segini. Kata yang azan, kalian yang gila. Saya azan 4:30 gak pada datang. Saya azan jam 9 pada datang. Ya mereka semua. Tinggalin begitu aja. Bagaimana cara menghilangkan gelisah di hati di saat kita merasa gelisah? Bukan kita, Anda yang gelisah. Saya tidak ikutan. Gelisah yang dimaksudkan merasa akan diambil nyawanya. Ini, diambil nyawa itu nggak pakai perasaan. Mau merasa atau tidak, pasti akan diambil juga. Karena setiap yang bernyawa pasti akan wafat. Quran surah 3 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan menghadapi maut. Maut itu berpisahnya roh dengan diri kita, dengan fisik. Siapa yang mengambil maut? Namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11 paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan pada setiap yang bernyawa, kami akan utus malakul maut, malaikat maut untuk mewafatkan kalian. Bagaimana cara malaikat maut mewafatkan Anda? Disinilah pelajaran penting supaya gelisah, supaya tidak gelisah saat kedatangan malakul maut. Karena sifat malakul maut, pertama, dia tidak mengabarkan kapan waktunya tiba. Yang kedua, teman-teman sekalian, dia tidak pilih-pilih. Ustaz sedang ceramah, saya datang kepada jamaah dulu. Tidak. Kalau sudah waktunya Ustaz, tidak ada yang lain. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah rumusnya di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya. Caranya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyyan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Dipanggil dengan ya. Ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ya harfun nida, huruf panggilan. Panggilan pada yang dekat, panggilan pada yang menengah, panggilan pada yang jauh. Panggilan huruf ya sering disandingkan dengan kalimat alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuha 150 kali sebagai penegas. Alladzina pada semua golongan. Hei semua golongan manusia. Hei semua golongan manusia. Baik yang dekat dengan Allah, yang jauh dengan Allah, yang menengah hubungannya. Kalian semua akan wafat. Kalau kalian wafatnya ingin enak, mutmain, harus tenang. Bagaimana cara tenang? Kalimat tenang di Quran disandingkan dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jikalau hati Anda ingin dipanggil tenang, Anda harus dari zikir. Apa itu zikir? Salat itu zikir. Quran surah 20 ayat 14. Kalimat thayyibah ba'da salat itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ingat Allah itu zikir. Quran surah kedua ayat 152. Intinya amal soleh itu zikir. Anda banyak beramal soleh, tenang hati Anda. Hati Anda tenang, maka akan dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan yang tenang. Seperti satu rambut yang halus, yang tipis, dicabut dalam pungkungan tepung adonan yang sangat halus. Gak ada rasa, masuk, keluar. Tenang. Ada yang diambil sedang senyum, tinggal. Ada yang diambil sedang sujud, meninggal. Ada yang diambil sedang mengajar di antara guru kami. Semoga saya wafat dalam keadaan demikian insyaAllah. Sedang mengajar, tiba-tiba meninggal. Nah, dan gak ada keluh kesah, tiba-tiba ada yang senyum dulu, meninggal. Ada yang ahli masjid, Pak Marbuat, saya kisahkan. Di mana logikanya? Ada orang Qatar datang ke wilayah satu daerah, saya perlu sebutkan daerah, pasti ada sampai sekarang. Saya masih sholat di dalamnya. Bertemu dengan seorang bapak tua. Saya ingin bangun masjid di sini, bapak yang rawat. Kok tiba orang Qatar datang ke satu kampung, minta bapak itu yang rawat. Bangun masjid dirawat. Bagaimana Allah memuliakannya? Bulan Ramadan, Jumat yang keempat. Setelah merawat masjid, tungguin buka di masjid rebahan. Merem melek, meninggal. Masya Allah. Antum sedang merem melek, belum meninggal juga. Masya Allah. Amal. Saudara saya, Ustaz Ahmad Muzammil, itu Masya Allah. Dulu saya mengasuh pesantren di Al-Hikmah ini. Al-Hikmah kami untuk hafalan Quran, Al-Hikmah beliau untuk tahsin Al-Quran. Ustaz Ahmad Muzammil, beda 7 tahun saya dengan saya. Dulu saya 32, beliau 39. Ya, Masya Allah. Saya sekarang 34. Wafatnya indah. Ustaz Ahmad Muzammil. Kamu banyak murid yang tahsin. Setiap mereka tahsin, kamu dapat pahalanya. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Hari Kamis, setelah selesai subuh, sudah bersin 2 kali, cuma bersin 2 kali. Meninggal. Di hidayat, mesti banyak dosanya. Harus banyak cari pahala.
Antum sudah selesai. Bersin 2 kali, meninggal. Ada yang bersin berkali-kali belum meninggal juga. Cari lagi amal. Itu. Tapi kalau Anda meninggalkan amal soleh, lekat dengan amal salah, itu jadi masalah. Masalah. Quran surah 18, Quran surah ke-8 ayat ke-50. Oh, akhriju anfusakum. Karena nggak ada amal soleh, ditutup oleh amal salah nih. Gini, kalau amal soleh nggak ada penutup, ngambilnya enak. Ada ini, ambil. Amal salah ketika maksiat diperbuat, ada sekat di sini, sekat nih. Maksiat kecil. Maksiat makin banyak, sekatnya nambah begini. Maksiat makin banyak, sekatnya lebih keras. Makanya ketika mau dicabut nyawanya, sekatnya harus dihancurkan dulu, dipukulin sama malaikat. Pukul, keluar. Kenapa nggak mau keluar juga? Keluar. Makanya susah, ada yang ngamuk, ada yang pukul, ada yang segalanya, ada yang macam-macam. Itu belum meninggal. Begitu meninggal, ada yang dibakar lagi, kotak, gitu kan, luar biasa. Itu sebelum meninggal, pukulin, keluar, aku jalan pusat, susah banget sini. Kata Nabi bagikan mengeluarkan duri dalam daging, tapi posisinya bukan lurus, horizontal begini. Dalam daging ada duri, posisinya horizontal. Tarik di sini sakit, tarik ujung geser sini dulu. Nah gitu rasanya. Kalau mau coba silakan aja. Aneh, dikasih yang enak, pilih yang buruk. Kalau Anda bisa memilih yang tenang, kenapa pilih yang gelisah? Kalau Anda bisa beramal soleh, kenapa beramal salah? Kalau Anda bisa mencari yang halal, kenapa mencari yang haram? Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah memuliakan kita. Mari kita berubah teman-teman sekalian. Ayo Bapak Ibu suami istri pulang ke rumah. Tingkatkan ketakwaan. Hindari kalimat-kalimat yang buruk. Kalau ada hal yang kurang baik, komunikasikan dengan yang baik. Jangan cari kalimat-kalimat yang buruk. Kata-kata mudah mengucapkan kata-kata buruk, sesat, cerai, macam-macam itu berbahaya. Cari solusi yang terbaik dalam kebaikan-kebaikan. Ya, ibu tingkatkan ketakwaan. Ya, yang belum berjilbab, kenakan jilbab. Jangan sampai tunggu meninggal baru dijilbabin. Tolong jangan bikin malaikat heran ya. Jangan bikin malaikat heran, karena perempuan itu kalau meninggal, tambahan 1 kain kafannya untuk kerudung. Saya mohon, jangan bikin malaikat heran melihat ibu. Kamu siapa? Kau udah meninggal pakai kerudung? Jelas ya? Coba main-main lah melihat foto-foto jenazah perempuan yang dikerudungi. Jangan sampai dalam keadaan demikian baru kemudian dipakaikan kerudung. Tapi juga jangan mencela. Yang sudah berkerudung, doakan yang belum berkerudung. Jangan dicela, ajak dengan kebaikan. Kata Nabi, kirimkan dia pakaian. Pernah ada seorang perempuan, Bu, pengen ikutan Idul Fitri. Kan Idul Fitri keluar, yang haid yang tidak keluar. Kemudian kata Nabi, tolong yang punya jilbab, pinjamkan yang tidak berjilbab dan pakaikan dia. Itu dakwah yang bagus. Anda ingin mengajak teman Anda berjilbab, jangan banyak dituntut. Bikinin status, jangan kayak yang sono ya. Jangan kayak, Anda kirimkan jilbab ke dia. Pasti, saya tuh sayang sama kamu. Saya ingin berpisah, tidak ingin berpisah dengan kamu di surga. Setiap malam bangun, sujud, minta sama Allah supaya kita disatukan di surga. Saya nggak bisa ngasih apa-apa kecuali jilbab ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama di surga dengan jilbab ini, insya Allah. Kasihkan. Kemudian doakan lagi. Masya Allah. Begitu dia pakai, kamu cantik banget. Demi Allah saya katakan, gak sama kayak yang dulu. Lebih cantik yang sekarang. Angkat lagi. Yuk semakin cantik kalau kita ke masjid, ajak ibadah. Antum juga sama teman-teman, ajak teman-teman ke masjid. Akhirnya saya gak ingin dipisahkan kalau di akhirat. Saya ingin kita bersama-sama dipanggil lewat pintu masjid, lewat pintu sholat. Ayo kita masuki surga seperti kita datang ke lapangan tenis bersama-sama. Kita datang ke lapangan golf bersama-sama. Kita ketuk pintu surga seperti kita ketuk pintu untuk latihan golf, untuk latihan tenis dan sebagainya. Ajak dia. Itu luar biasa. Masya Allah ketika datang ke masjid. Masya Allah antum ganteng amat. Si amat aja gak ganteng. Luar biasa. Nah ya, kita cukupkan dulu. Kita ajak semuanya dalam kebaikan. Ada 3 cara menutup ta'lim dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi mengucapkan hamdalah untuk menutup dengan singkat. Kedua, membacakan kifaratul majlis jika ada hal yang tidak disepakati, hal yang buruk, hal yang salah di tempat itu. Dan yang ketiga, Nabi kadang berdoa, kemudian sahabat mengikuti atau like and subscribe.